Oke, balik lagi sama gua Amri. Di episode kali ini, gua akan ngomongin mengenai pernikahan seperti biasa. Jadi, disimak aja. Nah, jadi untuk kali ini gua buka dulu dengan pertanyaan simple nih. Buat lu pribadi, ada nggak sih keharusan orang menikah? Enggak lah. Nggak ada? Oke. Kenapa? Alasan? Karena buat gue tuh hak masing-masing. Maksud gue ada orang yang untuk mencapai satu kebahagiaannya dia pengen nikah. Ada juga yang kayak dia pengen hidup lebih bebas mungkin tanpa ada Tanggung jawab yang lebih gitu. Itu buat gue bukan sebuah keharusan. Buat gue Oke. tergantung aja. Berarti berdasarkan preferensi ya? Ya. Bisa lu elaborate lagi nggak? Ya. Dari aspek lain. Apa yang bisa menguatkan argumen itu gitu? Ya kan. Apa yang bisa menguatkan argumen? Maksud gue emang pernikahan bukan sebuah keharusan kan? Ya ntar makanya gue jawab. Tapi emang buat lu keharusan? Iya. Gue baru tahu itu ternyata keharusan. Karena? Ada 2 faktor. Apa? Faktor yang paling utama masalah duniawinya dulu ya. Biologis. Karena gini, fitrahnya kita itu, laki-laki, lu kalau udah puber, lu harus keluar, Pak. Sperma lu tuh harus keluar. Makanya kalau nggak keluar, dia akan paksa dengan mimpi basah. Dia akan keluar sendiri. Itu harus keluar. Dan lu nggak boleh onani masalahnya. Kalau dari sisi mana nggak bolehnya, kita nggak ngomong spiritual dulu ya. Nggak boleh mana, dari dokter nggak boleh. Karena kalau lu kayak gitu, itu ngerusak otak lu. Lu nggak bisa, lama-lama lu akan kehilang fokus. Kalau lu nggak onani, lu nggak akan bisa fokus. Itu ada orang kayak gitu. Dokter Boyko bilang kayak gitu. Jadi onani itu nggak boleh gitu loh. Nah terus pertanyaannya lu keluar dari mana? Sedangkan laki-laki itu cuma bisa tahan tuh, gue nggak tahu kalau secara medisnya ya. Cuma kalau dari secara spiritualnya yang gue tahu itu cuma 2 minggu. Dia harus maksimalnya keluar gitu. Kalau perempuan 4 bulan paling lama dia harus keluar. Ada kebutuhan biologis di situ. Tapi kalau misalnya dia nggak nikah, terus tersalurkannya kemana? Itu masalah itu. Oke, misalnya kita bilang, tapi kan bisa lu tinggal bareng tanpa harus menikah segala macam. Oke. Tadi gue lihat juga tuh referensinya. Gue cari mengenai common partner di US sama di Kanada. Common partner tuh artinya laki perempuan tinggal bareng yang dibuktikan dengan biasanya asuransi, foto-foto, bank account, semuanya itu attach. ID semua tinggal bareng. Itu bisa laki perempuan atau yaitu LGBT, gay, semuanya campur. Tapi dia nggak married ya. Dia tinggal bareng aja. Disebutnya common partner. Common law partner. Itu kalau misalnya lu mau jalanin itu, misalnya orang bilang, ya tapi ada option ini, dia bilang gitu. Oke. Masalahnya adalah, lu break nih. Lu nggak bisa dilindungin sama hukum. Kayak yang normalnya kalau lu nikah. Misalnya kayak kalau di Amerika, di US gitu ya, kan 50-50. Kontribusi lu terhadap keluarga, suami istri, itu bisa dipecah 50-50 atau bisa prorate gitu, tergantung dari ininya. Lu kontribusinya berapa banyak, tergantung pembuktiannya. Tapi kalau lu nikah, itu lu ada yang bisa lindungin. Minimal banget pemerintah bisa lindungin. Gitu. Kalau misalnya dua-duanya nggak bisa berdamai untuk masalah pemisah harta itu. Atau mungkin bisa ada prenup. Lu pernah dengar gak prenup? Yang perjanjian pranikah gitu. Yang dia ngasih, kayak kemarin Jeff Bezos kan juga kayak gitu. Dia ngamanin dulu tuh aset-asetnya dia. Atas nama perusahaan segala macam. Pokoknya kalau ada apa-apa ya yang diadilin, yang di-split hartanya ya cuma yang ini aja gitu. Nah cuma intinya kalau nikah itu dia ada perlindungan hukumnya dari negara masalah harta itu. Jadi salah satu pihak tuh nggak bisa saling zolimin lah maksudnya gitu. Benar, tapi kan itu bukan termasuk dengan kewajiban kan untuk menikah. Bukan kewajiban, tapi berarti nggak harus. Ya enggak, maksud gue gini. Kalau misalnya lu nggak kayak gitu terus lu mau pakai cara apa? Kalau misalnya lu nggak nikah nih, berarti kan lu terus kayak gitu kan? Akhirnya lu bikin penyakit kan? Lu main sama semua orang banyak. Kalau misalnya lu sini nggak cocok, pindah lagi sini nggak cocok, jadinya jadi penyakit. Lu begitu terus. Kecuali lu bisa stick beneran terus sampai lu meninggal gitu ya, sama satu orang doang, itu beda cerita. Tapi kalau nggak ada ikatan, gimana lu bisa stick sama dia? Itu gue setuju. Tapi maksud gue kalau lo ngomong harus menikah atau enggak ya tergantung. Iya, enggak. Kalau gue menyimpulkannya dari pengalaman gue sama teori-teori yang gue lihat ya kayak gitu. Karena kalau lu nggak nikah, hancur society, Pak. Karena penyakit jadinya. Kan main. Lu nggak ada tanggung jawab, lu main aja. Kalau misalnya lu mau stick sama satu orang itu, ya lu nggak dilindungin dari hukum. Itu juga di US, nggak di sini. Apalagi di sini, lu tinggal bareng gitu misalnya. Nggak lindungin. Tapi lu akan terkungkung dengan masalah biologis lu kalau misalnya lu ini. Nggak bisa. Biologis kan harus keluar. Gitu loh. Itu dari sisi biologisnya. Gitu loh. Kalau yang kedua jelas secara spiritualnya. Ya, tadinya masalah kumpul kebo segala macam ya itu udah. Lu nggak boleh juga diagamakan. Ya itu sebenarnya penguat aja spiritualnya. Cuma kalau kita ngomong secara duniawinya ya kayak gitu. Sekarang gimana cara tackle-nya kalau nggak nikah? Gimana caranya lu nggak spread disease, tapi lu juga bisa secara aman, secara ilmu kedokteran ya, bahwa onani itu boleh. Nggak boleh, onani itu nggak boleh.
Terus semua apa? Ngewe dong. Sama siapa? Ganti-ganti. Asal satu orang bisa lu stick sama dia tanpa komitmen. Gimana caranya? Karena itu akan spread disease. Kalau lu kayak gitu caranya, pasti lu gampang untuk pindahnya kan kalau kayak gitu. Itu loh maksudnya. Sedangkan itu harus keluar. Bini gue cerita, dia naik taksi, perempuan umur 50, udah di umur 50 loh dia. Tinggal meninggal sama suaminya, udah 5 tahun meninggal, suami meninggal. Nggak tahu gimana, pokoknya dia curhat. Dia bilang, gue butuh biologis. Stres deh, dia bilang. Itu perempuan. Ternyata butuh juga mbak gitu. Saya kira ya saya bisa sendiri aja, udah umur saya juga udah segini kan, tapi nggak bisa kan. Gitu sih, itu alasan gue. Kalau ditanya kenapa jadinya harus menikah ya. Kalau dulu gue juga mikirnya gitu, preferensi lah, bebas aja, itu kan hak masing-masing. Cuma ternyata kalau dipikir-pikir, masalahnya dari sisi kedokterannya nggak boleh pak, gitu loh. Beda cerita kalau misalnya, enggak gue bisa kebo-kebo, ya kan, gue bisa stick sama satu orang, gue pakai kondom terus. Ya itu nggak tahu, tapi kan nggak, ya logika aja, nggak mungkin. Kalau lu terus-terusan kayak gitu, kecuali lu berkomitmen. Karena kalau lu udah berkomitmen dalam pernikahan itu ya, itu kan nggak mungkin lu asal tembak, lu pasti ada tahan dulu, ada pemrograman gitu loh kalau lu mau punya anak kan gitu. Atau ya lu mungkin bisa juga kayak artis, kalau kita gampangnya artis-artis di sana deh, di luar, mereka belum nikah tapi mereka punya anak gitu, emang membangun keluarga gitu. Cuma kayak gitu aja kan nggak dilindungin loh mereka, aturannya mereka nggak bisa ngelindungin itu kalau misalnya lu nggak merit gitu. Makanya mereka juga ada dua, merit biasa yang laki-laki perempuan, ada common law tapi dia merit. Walaupun common law-nya ini laki perempuan ya, makanya gue juga lucu tuh. Jadi common law partner marriage ada. Ya common law partner marriage itu ya salah satunya mungkin ya LGBT-nya itu ya beneran marriage gitu loh. Mereka nikah gitu. Jadi nikah itu kan artinya mereka tercatat secara administrasi kan. Iya. Gitu. Atau ya enggak usah. Tapi kalau kayak gitu berarti dia nggak ada administrasinya, mereka dilindungin. Pokoknya kalau ada administrasinya mereka bisa pemisah harta, mereka ada yang nengahin gitu loh. Government ada bisa andil di situ. Gitu aja dulu. Tapi itu beda buat gue tuh nggak bisa, karena pertanyaan lo tuh di awal harus nggak, buat gue nggak harus. Kalau harus itu berarti ada, kalau lo nggak melakukan berarti itu salah. Oh emang iya? Buat gue nggak iya, bisa. Kalau menurut gue iya. Buat gue nggak bisa, karena buat gue untuk cara orang bahagia beda-beda gitu. Enggak, bahagia itu sih is one thing sih menurut gua. Bahagia nggak harus lewat situ juga. Cuma maksudnya ini bukan masalah ngomongin bahagia sih kalau gua. Ya, itu kan masalah rencana di hidup lo kan. Kalau lo tidak memasukkan plan untuk menikah di hidup lo, buat gua oke-oke aja. Iya, kalau maksud gua gini, buat gua yang gua jelasin itu adalah sebuah fitrah yang setiap orang itu, yaitu fitrahnya kayak gitu. Ketika lu nge-break di situ, lu coba break di situ, pasti akan chaos. Kalau misalnya itu bermultiply, makin banyak orang lakuin kayak gitu ya pasti chaos. Itu aja. Kalau misalnya dibilang, ya tapi nggak harus dong, ya itu preferensi terserah. Tapi kalau misalnya ditanya, kenapa harus? Jawabannya itu. Bener kalau misalnya lu bilang, ya enggak tapi itu hak semua orang. Iya emang nggak ada yang maksa. Nggak ada yang maksa memang. Tapi kalau misalnya ditanya, emang kenapa harus? Nah, gue punya jawabannya itu dua. Kenapa harus? Karena itu udah dari sananya kayak gitu. Itu udah bawaan pabrik. Tahu nggak lo? Karena itu bawaan pabrik itu punya lu itu. Semuanya tuh ke situ urusannya. Ke testosteron semua, ke masalah estrogennya. Itu nyambung ke situ. Lo harus keluarin. Kalau enggak, lo apa? Addicted kemana? Ke porn pasti. Atau lo jajan. Lo mau lari kemana? Kan itu permasalahannya. Dan porn itu kan kalau lo addicted, itu lebih parah daripada narkoba juga. Sama kayak kalau misalnya lo doom scrolling ya. Doom scrolling kayak lu buat TikTok terus nge-scroll sama. Jadi itu maksudnya. Masalah nggak apa-apa nggak iya, itu mah preferensi memang. Keputusan semua namanya di hidup semuanya preferensi, nggak ada yang maksa di hidup kecuali government bilang. Coba kita nggak ngomong di situ, itu areanya terlalu luas. Kita ngomongin kalau misalnya harus, kenapa harus? Tapi aku punya juga sih, ada keluarga gue yang belum nikah sampai tua, jadi mereka bahagia-bahagia aja. Ya lu pernah ngobrol nggak? Pernah ngobrol. Pernah gue ngobrol. Oke. Tanya masalah seksualnya gimana? Sampai umur tua sekarang apa? Udah 70-an kan enggak nih? Enggak, tapi lu nanya enggak masalah seksualnya gimana? Kalau bisa dia bertahan tanpa jajan segala macam sih gue salut. Itu sih pertanyaan gue. Karena gimana caranya? Gue nggak tahu caranya gimana. Gue belum pernah dengar karena dokter Boyke bilang kalau umur 60 aja lu tetap harus minimal tuh dia bilang 2 minggu sekali lah dia bilang. Umur 60 nih suami istri tetap harus dipaksain untuk, karena itu bagian dari kesehatan dia bilang gitu. Jadi kalau ada yang kayak, ya ada temen-temennya bini gue juga ada yang udah tua juga sampai umur berapa tuh dia? Udah mid 40 juga belum nikah, nggak ada. Nggak masalah. Cuma maksudnya pertanyaan gue tuh gimana cara dia bisa melampiaskan itunya gitu. Ya paling ya ininya ya seminim-minimnya ya sendiri paling. Ya iya makanya itu kan. Itu paling minimal. Yang mana itu akan damage otak lo sama damage kesehatan lo. Which is itu better daripada lu damage
society dengan lu jajan. Ya kalau dia bisa kayak gitu ya bagus. Better. Keep it to yourself aja. Keep the consequences buat lu sendiri. Itu bagus kalau kayak gitu menurut gua. Tapi kalau dia jadinya jajan itu yang masalah kan. Tapi itu bukan gua ya. Nah iya. Kalau gua kan pengennya emang. Iya, maksud gua ini kan kita lagi ngomongin itu masalah alasannya. Tapi nggak apa-apa sih buat gua. Lu lebih baik lo nggak usah nikah kalau lo tahu diri lo nggak bisa tanggung jawab. Buat gua sih gitu sih. Iya, asal dia nggak jajan aja kalau gua. Selagi lo, maksud gue gini, kalau lo mau hancur, dia hancurin diri lo sendiri Iya, aja. iya, itu kalau itu gue setuju. Asal jangan lu spread disease, itu aja. Karena masalah kayak HIV gitu-gitu tuh lewat kayak gini bisa tular, Pak. Udah. Iya, bahaya loh. Lu kan nggak tahu. Ntar nyucinya di sini nggak bersih, segala macem kan bisa aja. Jadi itu maksud gua. Kalau misalnya dia bisa keep it to themselves gitu, dia porn segala macem misalnya kayak gitu, ya terserah lah kalau kayak gitu ya. Itu urusan dia gitu. Tapi kalau misalnya dia jadinya jajan gitu, apalagi dia punya duit. Yang bahaya kalau dia punya duit kan bisa ngelakuin apa aja. Kalau nggak punya duit sih ya udahlah, mau kemana juga nggak punya duit. Dia nggak punya duit, jajan bos, rusak jadinya. Oke, jadi segitu dulu. Jadi ya kesimpulannya intinya kalau misalnya emang menikah itu bukan option, ya intinya jangan spread disease lah. Ya, keep it to yourself aja gitu. Itu aja intinya. Jadi kalau lu ada pendapat lain boleh komen ya.